leluhur keluarga Pratama, lindungi saya, Darmawan, agar terpilih sebagai ketua perkumpulan Pura Pratama. Pertanda baik. Pertanda baik lagi. Terima kasih leluhur. Ketua perkumpulan Pura kali ini pasti milik saya, Darmawan. Bu. Jangan ribut. Ketenangan leluhur malah kalian ganggu. Ya, bawa ke rumah sakit. Sakit ibu tak boleh ditunda. Cuma sakit biasa, ngapain ke rumah sakit? Ya, ibu muntah darah. Suamiku, ibu muntah darah. Kita tak bisa tunggu lagi. Pinjam mobil ke tetangga. Bawa ibu ke rumah sakit, ya. Turuti ayah. Pengalaman ayah lebih banyak dari kita. Kita ikut saja kata ayah. Suamiku, ini kan ibumu sendiri. Menantuku, kok ngomong gitu? Aku kan ayah kandungnya. Ini kan istriku. Ayah, aku bukan maksud begitu. Tapi ibu muntah darah. Tak bisa tunggu lagi. Tunggu. Tapi, Sini, suruh ibumu minum. Ayah pasti punya alasan. Ayah itu terpelajar. Suruh ibumu minum. Minum ini semua penyakit sembuh. Kamu ngapain? ibu menderita penyakit jantung koroner. Asal obati bisa bikin serangan jantung mematikan. Padahal kamu tak peduli pada ibu. Sekarang malah kasih. Obat tradisional aneh ini, kamu mau bikin dia mati. Kok ngomong gitu ke suamimu? Tak terdidik sama sekali. Keluarga Pratama ini terpelajar. Kok bisa cari anak yatim piatu dan wanita kurang ajar? Harusnya Rizky sudah carain kamu. Ya, jangan marah. Lagi pula, dulu saat Rizky dan Aditya sakit, mana yang tak sembuh minum air abu dupaku? Asal tahu saja, orang luar yang mau minum air abu dupaku ini harus bayar loh. Kamu gila. Biasanya kamu turuti ayah tak apa, tapi ini darurat. Minggir. Ibu, minum air abu dupa ayah. Nanti ibu akan sembuh. Bu, kamu mau bunuh ibumu? Aku udah bilang berapa kali, air abu ini cuma abu saja. Nggak bisa selamatkan nyawa. Kalau bisa selamatkan nyawa, masa ibu masih kejam? Dulu Rizky dan Aditya minum air abuku, nggak apa-apa. Siapa tahu si nenek tua ini pas dia minum kok bisa kejang. Aduh, kok aku bisa lakuin gini? Dasar bodoh. Bu, kita bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Ya udah. Ngapain ke rumah sakit? Menurutku, tadi pas minum air ini dia tersedak. Hei Rizky, kamu nikah sama istri atau Dewi? Kok tiap hari dia bisa atur kamu? Keluarga Pratama ini keluarga terhormat. Kamu malah biarin cewek sialan ini ngatur kamu. Benar-benar malapetaka. Sekarang aku suruh kamu ajarin cewek gak hormat suami dan gak hormat orang tua ini. Bu, Ayah, aku tolong ibu dulu. Tunggu aku pulang. Aku pasti ajarin Putri. Paman Darmawan, gawat! Pura Desa Pratama kebakaran! Apa? Lilin di pura jatuh. Hari ini anginnya kenceng jadi terbakar. Harus gimana ini? Rizky, cepat ke pura, ayo. ayah, kalian ke pura sekarang. Bisa bantu apa? Kondisi ibu sangat kritis, nggak bisa ditunda lagi. Omong kosong. Pura Pratama ini adalah akar marga Pratama. Aku, Darmawan, sebagai teladan. Desa sedang dalam bahaya. Masa aku diam saja? Ayo Rizky. Rizky! Kamu mau biarin ibu mati? Aku anak ibu, tapi juga anak ayah. Lagian, penyakit ibu bukan pertama kali. Tahan saja, nanti baik. Betul. Nenek tua sialan ini selalu begini. Cuma sakit ringan, ngapain ke rumah sakit? Berlebihan. Cepat-cepat pergi. Rizky. Bu, aku harus bawa ibu ke rumah sakit.
Ibu, bertahanlah. Dok, ibuku tak apa, kan? Kenapa dibiarkan separah ini? Kalau telat, nyawanya bisa tak tertolong. Ibu angkat. Ibu harus baik-baik saja. Sri, lihat pengemis ini. Kasihan, tak punya orang tua. Pasti sudah kelaparan berhari-hari. Nak, makan ini ya. Pelan-pelan, awas, tersedak. Kan ku bilang jangan kasih makan, malah diikutin pengemis ini kan? Biarlah, aku kurangi 1 bijitan, anak ini bisa selamat. Sini. Mau aku jadi ibu angkatmu? Nah, tenanglah. Selama ibu angkatmu punya makanan, kamu takkan kelaparan. Semua bilang suamiku anak yang berbakti. Mertuaku orang terpelajar. Aku sungguh beruntung bisa menikah dengan keluarga terpelajar. Tapi siapa sangka, ibu angkat berkorban seumur hidup, sampai sakit. Tapi di mata mereka, dia cuma nenek tua yang menyusahkan. Tadi mereka hampir membunuhnya. Ya Tuhan, aku mohon, lindungi ibu angkatku. Dok, ibuku bagaimana? Meski nyawanya tertolong, kondisinya masih kurang baik. Harus segera operasi bypass. Kebetulan ada spesialis. Cepat siapkan uangnya. Dok, berapa biayanya? 600 juta. Kebakaran! Padamkan, cepat! Halo sayang, bagaimana ibu? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ibu hampir mati, kamu tahu nggak? Biar ku bilang, hampir. Hampir kan belum mati. Kabari dia, cepat balik kalau nggak apa-apa. Kita nggak mampu di rumah sakit. Di pura ini, yang butuh bantuan kalian masih banyak. Malah pergi cari santai. Sini. Halo sayang. Setelah urusan pura selesai, aku jemput kalian. Tunggu. Kita cerai saja. Sayang, di sini terlalu berisik, gak jelas. Bahas di rumah saja. Jadwal spesialisnya susah. Mertuamu dijadwalkan Senin depan. Dia tak boleh ditunda lagi. Makasih, Dok. Cepat pulang, siapkan uang. Operasinya harus segera. Ibu angkat, saat kecil, ibu yang selamatkan nyawaku. Sekarang aku sudah besar, tenanglah. Nyawa ibu, aku pasti akan merebutnya dari tangan malaikat maut. Leluhur, kenapa jadi begini? Pura Desa Pratama ini dibangun di masa dinasti Qing. Melindungi warga Desa Pratama sudah lebih dari 100 tahun. Akar Desa Pratama hancur begini, astaga. Kepala desa, altar ini kami tak berani sentuh. Pura sudah hancur. Tolong beri kami arahan. Desa Pratama tak boleh tanpa pura. Aku putuskan rekonstruksi pura. Kalian semua adalah warga Desa Pratama, harus ikut berpartisipasi. Rekonstruksi pura ini butuh semua warga berdonasi. Panen tahun ini buruk. Mana ada uang buat perbaiki pura? Pura adalah tempat suci, altar leluhur Pratama. Jika altar ini hancur, bagaimana nasib desa kita? Kali ini, siapa yang donasi paling banyak, aku akan beri keluarganya silsilah sendiri. Silsilah sendiri, itu sangat membanggakan. Warga sekalian, ada yang mau donasi? Ada tidak? Memang benar. Selama 100 tahun lebih, belum ada silsilah sendiri. Jika ada yang dapat silsilah sendiri, kelak di desa ini, dia bisa berbuat sesukanya. Darmawan,
Kamu ini adalah teladan desa kita. Apa kamu mau memimpin? Pemilihan ketua perkumpulan pura akan segera dimulai. Aku putuskan menyumbang 300 juta rupiah untuk merekonstruksi pura. Bagus. Sampas juta. Dari mana Paman Darmawan dapat 300 juta? Ayahnya nggak ada, anaknya ada. Istri Rizky kan hebat, katanya udah banyak tabungannya. Apa istri Rizky bakal setuju? Itu bukan jumlah kecil, 300 juta loh. Harus keluar juga. Di desa Pratama, mana ada istri nggak nurut suami? Rizky kan anak sulung Pratama. Uang ayahnya anak sulung yang bayar. Wajar banget. Memang ada benarnya. Putri. Bu, Ibu sudah sadar. Mana Rizky? Kok kamu sendirian? Ibu kangen Rizky. Rizky. Bu, aku beli buah buat Ibu. Rizky. Bu, jeruk kesukaan Ibu. Jigi, Ibu lemah, gak tahan asam. Ibu gak pernah makan jeruk. Kamu gak tahu, sama ayahmu kamu selalu perhatian, selalu nurut. Tapi selera ibumu, kamu sama sekali gak tahu. Kamu memang anak yang baik. Putri, ini pertama kalinya Rizky kupas buah buat ibu. Asal Rizky yang beli, ibu suka. Sayang, jangan marah. Cepat ambil. Seumur hidup ibu gak ada doa lain. Cuma minta kalian baik-baik. Ibu benar. Asal kita bahagia, Ibu senang. Sayang, aku mau bilang sesuatu. Kalian mau ngobrol berdua ya? Ibu gak mau dengar. Kalian ngobrol di luar aja. Pergilah. Apa katamu? Kamu mau pakai uang operasi ibu yang kusiapkan buat bantu ayah perbaiki pura? Aku udah cari sana-sini di rumah, tapi kartu itu nggak ketemu. Aku mikir, apa kamu yang bawa kartu itu? Makanya aku kesini. Jadi kamu kesini cuma buat minta uang dan sekalian jenguk ibu? Kamu cuma mikirin harga diri ayah buat bangun pura? Apa kamu nggak mikir? Kalau ibu nggak diobati, dia bisa kehilangan nyawa. Rizky Pratama, kamu ini manusia nggak sih? Mau apa sih kamu? Mereka sama-sama keluargaku, satu ibu, satu ayah. Aku nggak bisa abaikan mereka. Tanya ke hati kamu. Selama ini, gimana keluarga Pratama memperlakukan ibu? Ibu kerja dan urus rumah. Ayah malah santai terus, nggak ngapa-ngapain di rumah. Nggak kerja dan cari uang ya sudahlah. Malah terus nyuruh ibu. Makan aja ibu dilarang duduk. Ibu sudah lama berkorban demi keluarga ini. Sekarang dia sakit kalian malah nggak obatin. Gini caramu berbakti ke ibu kandungmu. Dia kan ibu kandungmu. Bukannya di desa Pratama semua keluarga begitu? Kenapa keluarga lain bisa, keluargaku nggak bisa? Lagian ayahku sangat dihormati di desa. Kalau kali ini dia diremehkan, gimana nanti dia bisa dihargai di desa? Aku tanya untuk terakhir kalinya, mana yang lebih penting, harga diri ayahmu atau nyawa ibumu? Aku, apa kamu tahu kondisi ibu sekarang sangat kritis? Dokter bilang kalau nggak dioperasi, dia mungkin nggak bisa bertahan sampai akhir bulan. Itu uang nyawa ibu. Kamu tahu nggak? Makanya harus bangun pura. Ini juga demi ibu. Kalau pura keluarga Pratama selesai, aku akan berlutut 3 hari 3 malam untuk ibu. Lagian, ini juga demi kamu. Kamu gak punya orang tua, gak bisa berbakti. Tapi kamu bisa kasih uangnya ke aku, biar aku berbakti buat ibu. Rizky Pratama, sudah begini, kamu masih ngomong-ngomong kosong. Kamu gila, kata-kata ayah memang benar. Menurutku, kamu cuma peduli untung kecil. Harusnya aku tak dengar ibu nikahi yatim piatu sepertimu. Pergi. Pergi sana. Pergi. Keluarga Pratama selalu bilang kalian keluarga terpelajar.
Tiap hari bilang ayah atur anak, suami atur istri. Sebenarnya itu cuma demi keegoisan para pria Pratama. Ibu sakit parah, malah diabaikan. Ayah yang gila harta, malah dipuji. Wanita yang nikah ke Pratama benar-benar menderita. Ibu, kali ini aku takkan diam. Paman Darmawan, kalau donasi 300 juta ke Pura, jangan tanya jadi ketua selanjutnya. Bahkan bikin silsilah sendiri, itu sudah pasti. Nanti tolong bantu saya ya. Wah, Paman Darmawan, kaligrafi paman ini seperti seniman kaligrafi legendaris. Hebat banget. Joko, kalau aku jadi ketua Pura kita, pasti ku jadikanmu sebagai sekretarisku. Makasih Paman Darmawan. Wah, makasih Ketua Darmawan. Nanti Joko ini akan selalu melayani Paman. Rizky, udah bawa uangnya? Ayah. Aku, Rizky, ayah udah besarin kamu. Jangan sampai kamu ngatur satu cewek aja. Iya. Udah bawa uangnya? Jawab dong. Bu, saldo kartu Anda kurang. Mana mungkin? Kok bisa? Kartu ini ada 300 juta, pas buat biaya operasi. Apa keluargamu pakai kartu ini? Apa Rizky yang tarik? Nggak mungkin. Kartu ini selalu di tanganku. Pasien bed 8 dalam bahaya. Bed 8? Ibu? Ibu jangan sampai kenapa-napa. Dokter, tolong selamatkan mertuaku. Tolong selamatkan dia. Pasien butuh operasi transplantasi jantung. Cepat bayar dulu. Dokter, boleh bayar setelah operasi. Maaf, ini aturan rumah sakit. Harus bayar dulu, baru bisa operasi. Kondisinya sangat kritis. Cepat kumpulkan uang. Aku cuma bisa menunda sedikit waktu. Angka. Cepat angkat teleponnya. Putri. Ibu, aku di sini. Ibu mau bilang apa? Kamu dan Rizky harus bahagia. Uang itu ibu yang berikan ke Rizky. Kalau mau marah, marahin ibu. Ibu? Kenapa ibu bodoh sekali? Demi keluarga Pratama, ibu berkorban seumur hidup. Apa sampai nyawa harus diserahkan? Ibu. Anak bodoh, jangan nangis. Kalau nangis, nanti nggak cantik. Denyut jantung abnormal, PD turun, cepat ke ICU. Ibu. $100 juta. Uangnya di sini. Anak berbakti, anak baik. Kali ini keluarga Pratama akhirnya bisa bersinar. Benar. Baguslah. Kondisi ibu sangat kritis. Kata dokter, kalau tak dioperasi, dia mungkin takkan bertahan sampai akhir bulan. Itu uang nyawa ibu. Kamu tahu. Sebagai anak dari Darmawan, perbaikan Pura, kamu harus terdepan. Itu kewajibanmu. Kalau tak bawa uang, kamu bukan anakku lagi. Rizky. Putri keluar. Dia turun. Kalian berdua bertengkar lagi. Bu, tolong bantu ayah. Impian ayah seumur hidup adalah menjadi ketua perkumpulan Pura. Dan sekarang keluarga kita masih ada kesempatan buat buku silsilah sendiri. Ini suatu kehormatan luar biasa. Gimana bantu? Ayah butuh 300 juta. Cuma di kartu Putri ada 300 juta. Aku tak bisa bujuk dia. Bisa ibu, tolong bujuk dia. Bu, kalau Pura keluarga Pratama selesai diperbaiki,
Aku pasti berlutut 3 hari 3 malam untuk mendoakan ibu. Penyakit ibu pasti langsung sembuh. Lagi pula sifat ayah, ibu tahu kalau aku tak bawa uang, dia pasti akan mengusirku. Ibu tak mau melihatku tidur di jalanan bersama Putri kan? Baik, ibu mengerti. Bangunlah. Asal kamu dan Putri hidup rukun, uang ini biar ibu yang urus. Bu, ibu ada cara. Uang Putri ada di laci ibu. Pulang dan ambil uangnya, pinnya. Ayah, kalian lagi ngapain? Mana ibu? Aditya, pas banget. Kita ke kepala desa sekarang, perbaiki pura. Ya, ayo. Ayah, tunggu. Angkat. Angkat dong. Darmawan, keluargamu bintang utamanya. Leluhur keluarga Pratama, lindungi Ibu Sri. Cepat sembuh, tak menderita lagi. Huratrajo, siap. Tingkatkan Jul. Baik. Bu. Ibu. Bawa silsilah. Kumumkan hari ini untuk Desa Pratama membuka silsilah khusus keluarga Darmawan. Bagus. Terima kasih, warga. Terima kasih. Mari tulis silsilah. Baik. Keluarga Darmawan ini satu sukses. Semua ikut. Memang sih, intinya ayah dan anak ini jago atur istri. Ibu. Ibu! Halo sayang, aku baru doain ibu, tak dengar teleponnya. Akhirnya menelepon juga. Kamu tahu ibu? Sekarang bawa ibu ke pura. Untuk berterima kasih pada ayah atas kontribusinya renovasi pura, ketua buat pengecualian, izinkan wanita keluarga kita masuk pura. Peluang langka. Yang lebih langka, nama ibu juga boleh masuk silsilah. Leluhur Pratama pasti melindungi ibu. Bawa ibu kemari sekarang, biar meriah. Kalau senang, ibu bisa sembuh. Meriah. Baik, biar pura Pratama kalian jadi lebih meriah. Ibu, tenanglah. Aku takkan biarkan ibu mati sia-sia. Aku pasti akan dapatkan keadilan untukmu. Renovasi Pura Pratama. Keluarga kalian berjasa besar. Kudengar Rizky juga banyak berperan kan? Rizky cuma orang kasar. Apa gunanya dia? Aditya kita saat dengar pura renovasi banyak memberi ide bagus. Belajar di kampus tak sia-sia. Pintar dan sukses. Benar kata ayah. Aku cuma orang kasar di desa. Bisa bantu apa? Ini semua jasa ayah dan adikku. Bawa masuk, papan. Ini dibiayai oleh keluarga kalian. Dipesan khusus, semuanya berlapis emas. Sangat membanggakan. Uang tak sia-sia. Sekarang saya dan Darmawan akan bersama membuka papan Pura Pratama. hentikan. Menantu sulung Pratama
Kenapa kau tak tahu aturan? Beraninya mengganggu upacara kita. Jika lewat waktu, baiknya kau bisa tanggung jawab. Sayang, kenapa datang sendirian? Bukannya aku bilang bawa ibu juga. Siapa suruh kau bikin onar? Ini Pura Pratama. Siapa izinkan kau masuk? Rizky, bawa dia pergi. Sayang, ayo. Kau mau apa? Ibu. 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 Aduh. Kamu gila ya? Kamu gila. Putri, apa hakmu memukul papan nama Pura Keluarga Pratama? Kamu gila ya? Apa hakku? Karena papan ini dibayar dengan uang pengobatan mertuaku. Tante Sri, apa maksudnya? Darmawan dan Rizky. Darmawan, Rizky. Mengambil uang pengobatan mertuaku untuk bangun pura keluarga Pratama. Hingga membunuh mertuaku. Jadi yang ada di pura ini hanya boleh altar mertuaku, Sri. Apa katamu? Tante Sri meninggal. Mana mungkin saat aku ke rumah sakit ibu kan masih sehat. Mana mungkin tiba-tiba tiada. Sayang, kamu bohong kan? Ini surat kematian ibumu. Anak berbakti, demi bangun pura ayahmu. Uang pengobatan ibumu, kamu malah ambil. Kamu membunuh ibumu. Dasar anak berbakti. Anak berbakti. Ibu, aku minta maaf. Ibu. Putri, sudah puas bikin ribut. Hari ini hari besar pura kita. Aku tak izinkan kau bikin onar. Rizky, bawa dia pulang. Ketua, abaikan saja dia. Mari bahas soal papan nama. Darmawan, istrimu sudah mati. Sampai sekarang masih mikir soal papan nama. Aduh, Ketua. Papan ini kan sudah dihancurkan dia. Aku yang bayar. Buat yang baru. Rizky, ambil uangnya. Rizky, warga desa sedang melihat di saat penting ini. Jangan bikin malu. Soal ibumu dibahas nanti. Sini uangnya dulu. Aduh, cepat kasih uangnya. Cukup. Kamu gak sedih sama sekali. Aku. Darmawan ini kelihatan tak berhati. Selama ini urusan besar kecil desa Pratama, semua anaknya yang mengerjakannya buat ayahnya. Merampas jasa anak sendiri tak masalah, bahkan tak peduli istrinya. Betul. Papan ini Darmawan tak pantas memakai. Joko. Ya, Kak, pulanglah dulu. Jangan bikin Paman Darmawan malu. Kamu mempermalukan keluarga sendiri. Cepat pulang, pulanglah. Jangan jadi anjing Darmawan. Kalian Pratama buru-buru mengusirku. Kalau berani, kalian jangan takut. Kepala desa, jangan dengar omongan mereka. Orang apa aku Darmawan, Anda paling tahu. Ini uang buat papan baru. Kau, Kepala desa, jangan lupa uang perbaikan pura keluarga Pratama yang mengeluarkan. Warga sekalian, katakan, orang seperti Darmawan, apa pantas masuk sejarah desa? Apa pantas masuk silsilah? Tak pantas. Jangan berisik. Tak pantas. Betul, sama sekali tak pantas. Aditya, ayah tak pandai bicara. Kamu kan mahasiswa, bantulah ayah bicara. Ayah, awalnya aku pikir kali ini bisa buat ayah bangga dan buat keluarga kita terhormat. Tak kusangka, ayah tak cuma bunuh ibu, tapi juga buatku malu besar. Ayah sungguh aib keluarga kita. Dasar kau. Sampai saat ini masih tak sadar salahmu. Aku Darmawan, bersalah. Aku salah. Salahku adalah tak mendidik menantuku dengan baik. Kalian semua tahu Sri punya penyakit jantung. Tapi apa keluarga Pratama membuangnya? Apa kami merendahkannya? Kalian semua lihat setelah pura ini selesai, bagaimana aku menyuruh Rizky berlutut di depan leluhur dengan tulus memohon leluhur agar melindungi Sri. Tapi si iblis ini tak mau dengar. Dia bersikeras bawa mertuanya ke rumah sakit sampai mertuanya mati karena tersiksa. Omong kosong. Jelas-jelas kamu tak mau buang uang untuk mertuaku, makanya terus melarang aku bawa dia ke rumah sakit kota. Bukan cuma bikin dia sakit parah, malah tega merebut uang penyelamatnya.
ke rumah sakit mana sebanding dengan doa leluhur. Kamu sengaja membunuh mertuamu. Darmawan, coba tanya hatimu. Saat anakmu sakit, malam-malam kamu cari mobil bawa ke rumah sakit kota. Takut tertunda sedikit. Saat mertuaku sakit, kamu malah melarangnya ke rumah sakit, malah kasih air abu dupa sampai dia muntah busa. Mertuaku demi keluarga ini kerja keras seumur hidup. Sekarang dia sakit lelah, kamu tak beri dia pengobatan yang baik. Apa kamu ini manusia? Kita semua tahu orang di kota sekarang licik. Dokter yang kalian temui tahu mana yang menolong, mana yang mencelakai. Benar. Kalau di kota itu buruk, kalau ke kota itu melanggar leluhur. Lalu anakmu, Aditya, kenapa dia boleh keluar dari desa Pratama? Waktu kamu terus memaksa Aditya bawa kamu ke kota untuk hidup enak, kenapa tak bilang kota itu buruk? Kamu ini. Rizky, istrimu bicara begitu pada ayahmu. Kamu diam saja. Aku ini ayah kandungmu. Sri itu ibumu. Masa aku mau bunuh ibumu? Sejauh ini ibumu mati bagaimana? Apa kamu belum paham? Si iblis ini bersikeras bawa ibumu ke rumah sakit sampai ibumu mati tersiksa. Sayang, jangan ribut. Mungkin benar, karena kamu bawa ibu ke rumah sakit, ibu meninggal. Jangan halangi aku. Nanti aku akan buat perhitungan denganmu satu persatu. Warga sekalian, kalian lihat kan, keluarga Pratama memanjakan menantu ini sampai begini. Dia berani di depan umum begitu memarahi suaminya. Tahu kenapa dia melakukan ini? Dia ingin merusak tata krama desa Pratama. Hari ini, aku, Darmawan, dengan nama Perkumpulan Pura Pratama sebagai ketuanya di catatan kehormatan desa Pratama akan catat. Menantu Darmawan, Putri, sangat kejam. Membunuh mertuanya, sangat durhaka. Tuhan tidak akan memaafkannya. Keluarga Pratama harus jadikan ini pelajaran. Hahaha. Ternyata omong kosongmu itu cuma buat menghukumku. Tak tahu malu. Sangat munafik. Putri, ayah tak menuntutmu soal kematian ibu sampai setunduk ini. Kau mau apa lagi? Apa kau mau ayah ikut mati bersamanya? Jangan paksa aku memukulmu. Berhenti, Putri. Kamu harus mengerti mertuamu. Dia berlutut minta maaf tadi. Buktikan bahwa kematian Sri sangat menyakitkannya. Yang mati tak akan hidup lagi. Kamu pulanglah bersama Rizky dan hiduplah rukun. Jangan ribut lagi. Iya sayang, ayah sudah berlutut minta maaf. Lupakan saja masalah sebelumnya. Kita hidup rukun saja, itu yang paling penting. Rizky, dia itu ibumu sendiri. Ibumu. Ibu berikan uang penyelamatnya semuanya untukmu. Saat dia hampir mati, dia masih memanggil namamu. Apa kau tak punya hati? Aku yang salah. Aku malah mengira keluargamu akan merasa bersalah sedikit pun atas kematian ibu. Aku akui, aku tak merawat ibu dengan baik. Tapi ini semua salahku. Lagi pula, uangnya dipakai bangun pura juga ibu yang setuju. Bukannya aku dan ayah yang memaksanya. Aku tak paham kenapa kamu ribut begini. Aduh, keluarga Pratama punya istri jahat begini. Aku, Darmawan, malu pada leluhur. Cukup, asik bicara moral, padahal sangat munafik. Meski ibu lembut, tak tahan desakan kalian, dan setuju berikan uangnya, tapi itu uang tabungan. Itu yang susah payah. Hanya aku yang berhak mengaturnya. Keluargamu, pencuri, pembunuh. Bagaimanapun kalian beralasan, takkan mengubah fakta ini. Kepala desa, karena pura ini dibangun pakai uangku, permintaan kecilku tak berlebihan, kan? Kalau kalian tak setuju, aku lapor polisi. Aku tuntut desa Pratama karena merampas harta warga. Aku akan... Katakan, asal tak berlebihan, aku setuju. Karena pura ini dibayar nyawa mertuaku, aku mau di tengah pura ditaruh altar mertuaku, Sri. Aku mau Darmawan dan Rizky berlutut di depan altar mertuaku 7 hari 7 malam untuk terus bertobat. Desa Pratama banyak berubah belakangan ini. Benar. Desa Pratama, kita punya potensi wisata yang luar biasa. Jika berhasil dikembangkan, pasti sangat menguntungkan. Wawasan Pak Pratama selalu tajam. Saya putuskan investasi di Desa Pratama, 5 miliar rupiah.
Pak Wijaya, jurnalis Intan, biar saya ajak kalian lihat. Di depan itu pura keluarga Pratama, desa Pratama kita. Paling mengutamakan berbakti. Aku mau dermawan dan Rizky, berlutut di depan altar mertuaku, 7 hari 7 malam terus minta ampun. Putri, kamu gila? Walau aku yang curi uangmu, tangkap saja aku kalau bisa. Kamu suruh ayah dan adikku berlutut di depan altar ibuku. Apa maksudmu? Putri, dasar wanita jahat, jangan ucapkan kata kotor untuk kotori pura kita. Kalau leluhur kita dengar apa yang mereka pikirkan. Putri, kau tak tahu diuntung. Kamu taruh altar mertuamu di pura keluarga Pratama. Ini pasti akan merusak nasib orang desa Pratama. Di desa Pratama, wanita tak boleh masuk pura. Hari ini kamu bisa masuk, itu sudah sangat berbaik hati. Panen desa Pratama belakangan ini buruk. Aku takkan biarkan kamu dan mertuamu merusak pendapatan desa kita. Walau kamu benar, jangan ribut di pura keluarga Pratama. Bukankah ini mempermalukan dan menginjak-injak leluhur kita? Tadi aku masih kasihan padanya. Tapi sekarang, dia tak pantas dikasihani. Cuma pakai sedikit uangmu, kamu merasa dirimu leluhur? Keluar! 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 Demi desa Pratama kita, agar tak ada sampah lagi, aku putuskan Putri diarak pakai papan. Pakailah ke istrimu. Kenapa? Jelas keluarga kalian yang bunuh mertuaku. Kenapa harus kupakai? Ini keterlaluan kan? Pakailah. Apa kawan aku? Apa kau masih anak sulung Pratama? Joko, baik. Rizky, ngapain ragu? Cepat pasang ke istrimu, cepat. Lepaskan, Kak. Aku tahu kakak sayang Kak Putri, tapi jangan tak masuk akal. Wanita yang salah harus dihukum berat. Ini desa Pratama kita, pelajaran ratusan tahun. Beraninya kau. Aduh, Paman Darmawan, Paman Darmawan. Mas Darmawan. Ayah tak kuat. Ayah takkan bertahan. Sebelum mati, ayah ingin lihat keluarga Pratama hidup rukun. Tapi istrimu ini, dia adalah batu sandungan keluarga Pratama. Hanya jika dia bertobat, baru ayah bisa mati tenang. Ayah, aku paham. Rizky, kau tahu kan ayahmu jago pura-pura sakit. Kau tahu kan betapa konyol semua ini. Kau masih mau membantunya. Rizky, ayah tahu kau tak tega. Biar ayah yang urus. Aduh, ayah, Paman Darmawan. Aditya, bawa ayah istirahat. Aku akan mengarah Kak Putri. Sayang, ini salahku. Aku bersalah pada ibu. Jadi, aku akan menemanimu di arak bersama. Ini demi keluarga Pratama. Maaf. Ketua, ada beberapa wartawan di luar. Apa ini ulahmu? Kamu sengaja mau buat desa kita kacau dan heboh kan? Dasar jalang, kau mau ekspos aku. Akan kulihat siapa yang akan diekspos. Bawa dia. Cepat, para wartawan ini usir semua. Kalau tidak, entah apa nasib desa kita. Inilah desa Pratama kita, tempat tertua sejarahnya, pura keluarga Pratama. Banyak desa lupa akar saat berkembang. Desa Pratama mengedepankan pura, berarti tak lupa akar. Ingat asal-usul, baru bisa bertahan lama. Bagus. Desa Pratama, bagus. Ku dengar pura ini kebakaran beberapa waktu lalu. Demi membangun pura, ada warga malah donasi 300 juta rupiah. Hari ini aku harus bertemu pahlawan desa Pratama yang besar ini. Silahkan. Mari, lewat sini. Desa Pratama tak menerima kalian. Ngapain? 15 tahun tak pulang, desa Pratama jadi kasar begini. Pak Pratama tak lupa asal, sengaja bawa teman untuk investasi di desa Pratama. Begini caramu melayaninya? Cepat sembunyikan dia. Cepat. Masuk. Masuk, cepat masuk. Masuk. Pak Pratama, selamat datang. Aduh, harusnya kasih tahu dulu biar kami bisa bersiap. Bagaimana kalau kita cari tempat duduk untuk bahas soal investasi di desa Pratama? Bagaimana? Kali ini aku tak datang untuk teh, apalagi minum-minum. Tapi membawa teman ini untuk merasakan budaya desa Pratama sebelum memutus.
siapkan untuk investasi di sini. Warga desa Pratama kita semuanya sopan dan ramah, saling rukun. Misalnya, pada perbaikan Pura Pratama, Darmawan di desa kita tanpa ragu langsung donasi 300 juta rupiah. Sini Darmawan, sini. Ngapain? Kenapa pria tarik-tarik wanita? Gawat. Pak Pratama, tolong bela saya. Suamiku, Rizky, mengambil uang pengobatan ibunya. Hingga ibu mertuaku meninggal. Mertuaku, Darmawan. Pakai uang pengobatan ibu mertuaku, perbaiki pura. Sekarang, mereka ingin limpahkan kematian mertuaku pada diriku. Aku hanya ingin minta keadilan untuk ibuku. Bisa bantu saya? Ternyata pura kalian dibangun dengan satu nyawa. Ternyata yang kalian sebut persatuan adalah sekelompok orang yang menindas menantu yang baik. Tak kusangka, setelah lama meninggalkan desa Pratama malah berubah begini. Desa pemakan manusia ini sama sekali tak pantas dapat investasi. Nah, jangan takut. Tenanglah, aku pasti bantu kau tuntut keadilan. Pak wartawan, orang-orang licik ini, wajah keji mereka, ungkaplah. Darmawan, lihat ulahmu. Panen desa kita sudah buruk. Sekarang investasi Pak Pratama gagal lagi. Desa kita, bagaimana warga hidup? Kau yang buat masalah, urus sendiri. Aku mohon, tolong selamatkan menantuku. Ada apa ini? Sejujurnya, menantuku ini setelah membuat istriku gila, dia jadi gila. Dia sudah gila. Kau bohong, kau. Gila. Tutup mulutnya. Pintar memutarbalikkan fakta. Apa buktimu dia gila? Anakku, tanya anakku. Anakku di desa ini terkenal orangnya jujur. Ini soal harapan seluruh desa. Investasi ini, kalau kita yang merusaknya, gimana kita ganti ke warga? Seluruh warga pasti menguliti kita berdua. Sayang, demi desa Pratama, tahanlah sedikit. Warga sekalian, aku, Rizky, tak pernah bohong. Istriku, dia gila. Tapi, tolong maafkan dia. Meski dia bunuh mertuanya, tapi itu tak disengaja. Karena dia anak yatim piatu, tak punya orang tua. Dia tak tahu arti berbakti. Dia cuma tahu menyiksa mertuanya, membuat mertuanya sakit parah. Mana tahan disiksa tiap hari. Akhirnya dia mati karena disiksanya. Menurutku dia tak seperti orang gila. Kalian harus tunjukkan surat diagnosa. Anda Darmawan? Ya. Aku dengar di jalan. Bang Darmawan ini pahlawan renovasi pura. Tabungannya pun dihabiskan. Menurutku, orang baik dan dermawan seperti dia tak mungkin gunakan nyawa istrinya demi reputasi. Pak Pratama benar. Saya setuju. Pak Wijaya, aku tahu Anda baik hati. Tapi urusan keluarga orang tak pantas kita ikut campur. Cepat bawa wanita ini pergi. Pak Pratama, mau bahas investasi, silahkan ke kantor. Di kantorku ada teh terbaik untuk menjamu kalian. Silahkan. Lepaskan dia. Maaf semuanya, konflik mertua menantu selalu sulit diselesaikan. Tapi dia, demi mertuanya, tuntut keadilan, berani melawan kalian. Wanita seperti ini langka. Aku percaya padanya. Hehe, Pak Wijaya, ngapain percaya wanita ini? Aku punya bukti keluarga Pratama membunuh mertuaku. Rizky membunuh mertuaku. Bukti membunuh ibunya sendiri. Rumah sakit sudah mengirimkannya. Ayah butuh 300 juta. Cuma di rekening Putri ada 300 juta. Aku tak bisa membujuknya. Bisa tolong membujuknya? Bu, kalau Pura Pratama sudah selesai, aku pasti akan berlutut 3 hari 3 malam untuk mendoakanmu. Penyakitmu pasti sembuh. Kumohon, tolong aku ya. Ibu tahu sifat ayah. Kalau tak bawa pulang uang, dia tak akan biarkan aku masuk. Ibu tak mau aku mengungsi dengan Putri kan? Baik, Ibu setuju. Asal kamu dan Putri hidup rukun, Ibu akan cari cara. Sekarang, apa aku berhak tuntut keadilan untuk mertuaku? Sudah begini, apalagi yang mau kalian katakan?
Pura ini dibayar dengan nyawa mertuaku. Aku mau altar mertuaku ditempatkan di tengah pura ini. Aku mau keluarga ini di depan altar mertuaku berlutut 7 hari 7 malam. Kamu keterlaluan. Kalian memang pantas berlutut. Pucuklah istrimu itu. Sayang, kumohon. Ini salahku, semua salahku. Hukum aku saja ya, jangan hukum mereka. Ayahku sudah tua. Kalau dia berlutut 7 hari 7 malam, bukankah itu bisa merenggut nyawanya? Aditya masih kecil, dia harus berjuang di kota. Kalau hal ini tersebar, bagaimana dia bisa bertahan di kota? Mereka keluargamu. Apa ibu bukan keluargamu? Kenapa sampai sekarang masih membelanya? Kau tahu tidak, perbuatan membelamu ini bukan berbakti, tapi bodoh. Ketua, tolong katakan sesuatu. Ketua, apa kau masih mau membela mereka, orang-orang tak tahu malu ini? Menurutku dia benar. Orang seperti mereka harus berlutut dan merenungkan kesalahan. Pantas berlutut. Aduh. Ketua, jangan lupa, saat pura dibangun, kau dapat banyak suap. Tutup mulutmu, kau mau menyerepku ya? Kau sendiri yang membunuh istrimu. Kau pantas berlutut di sini 7 hari 7 malam. Berlutut saja tak cukup. Menurutku sampah sepertinya harus diusir dari Desa Pratama. Desa Pratama tak bisa menampung orang licik dan tak tahu malu. Benar kata Pak Pratama, aku akan keluarkannya dari silsilah. Jadi Pak Pratama, Pak Wijaya, investasinya bagaimana? Berkatmu, aku sadar sifat asli Desa Pratama. Desa pemakan manusia ini tak pantas dapat investasi kami. Karena aku orang Desa Pratama, aku malu. Pak Wijaya, ayo pergi. Pak Pratama, Pak Wijaya. Hebat sekali. Ayah tak pun. Keluarga ini hancurkan investasi Pak Pratama. Semua tahu harus apa kan? Darmawan, keluargamu pantas mati. Serang. Hei, berhenti. Tolong. Lihatlah sekarang, keluarga Pratama jadi lelucon Desa Pratama. Rizky, semua ini gara-gara istrimu. Dia bikin kita menderita. Wajahku yang tua ini sudah menanggung malu. Akibatnya aku di pura menghadap foto wanita sialan itu. Berlutut 7 hari 7 malam. Badanku yang tua ini hampir patah. Sekarang, melihat foto wanita sialan ini, aku langsung marah. Kalian lagi apa? Pas banget. Rizky, seraiin jalang ini. Pergi sana. Sayang, perbuatanmu kali ini memang agak keterlaluan. Aku sarankan, lebih baik kamu minta maaf ke ayah dan adikku. Kalau tidak, aku sungguh akan pertimbangkan, kata ayahku. Bagus. Cepat cerai denganku. Aku sudah lama bosan. Keluarga egois kalian ini. Sebentar pun aku tak mau tinggal lagi. Cepat tanda tangan. Sayang, tadi cuma omong kosong. Jangan tinggalkan aku. Rizky, kau tak ceraikan wanita sialan ini, malah minta maaf padanya. Kau mau aku mati kesal? Kak, duda itu makin laku. Wanita di luar banyak. Kenapa harus terjebak sama wanita galak ini? Tunggu, kakak cerain kamu. Wanita janda sepertimu takkan ada yang mau. Benar-benar, nanti biar Aditya cari yang lebih baik di kota. 1000 kali lebih baik darinya. Cukup. Ini pernikahanku. Aku yang atur. Sayang, aku benar-benar salah. Maafin aku ya. Terlambat. Sejak kau curi uang nyawa ibu angkat, dari saat itu, aku sudah memutuskan untuk cerai. Tapi kamu janji sama ibu,
Kamu janji sama ibu tak akan pernah meninggalkanku. Tak malu bahas ibu angkat? Kalau ibu angkat tak baik padaku, aku takkan jadi budak keluarga Pratama bertahun-tahun. Aku janji pada ibu angkat, bukan padamu. Sayang, dengarkan aku. Kau yang lupa janji kita. Saat menikahiku, kau bilang ke ibu, kau akan baik padaku. Kau bilang takkan biarkan aku menderita sedikit pun. Tapi hasilnya, kalian curi uangku, bunuh ibu angkat, malah memfitnahku, bahkan mau mengasingkanku. Aku mau tanya, Rizky Pratama, di hatimu, apa kau masih anggap aku istri? Ayah, jantungku sakit. Ayah nggak apa-apa. Ayah, nggak apa-apa. Rizky, ayah sudah tua, sudah tak berguna. Nanti tak akan memaksamu lagi. Menantu membenci ayah, itu wajar. Nanti hiduplah baik-baik dengan Putri. Tubuh ayah yang sudah tua ini, apa bisa bertahan sampai bulan depan? Belum tentu. Ayah tak akan merepotkanmu lagi. Intinya kamu masih benci ayahku kan? Lihat, ayahku sudah kesal begini. Menurutku, kamu yang egois. Baik. Karena kamu bersikeras pergi, surat cerai ini aku tanda tangani. Putri, aku, Rizky, mulai sekarang putus hubungan denganmu. Itu yang ku mau. Masuklah. Hei, siapa yang suruh kalian menerobos masuk? Lupa kasih kabar sebelumnya. Mereka perusahaan pindahan yang kukontrak. Barang-barang milikku akan kubawa semua. Cih, barangmu? Cuma barang rongsokanmu. Apa perlu seheboh ini? Menurut hukum, setelah cerai, aku boleh bawa harta gawarku. Kamu ngomong ngawur, aku, hei. Ayah, iya benar. Angkat kulkas ini, dan lukisan ini, meja ini, dan TV di kamar. Bawa semua! Bangun. Istri yang bagus yang kamu cari. Lihat apa yang dia buat pada keluarga kita. Selain merusak reputasi kita, sekarang dia merusak rumah kita. Putri, kita kan pernah jadi suami istri. Jangan keterlaluan. Aku ambil hakku. Itu sah. Soal keterlaluan, perbuatan keluarga Pratama terhadapku dan ibu angkatku itu baru keterlaluan. Ayahmu dulu berjudi, habiskan harta keluarga Pratama. Sebelum menikah, aku yang tebus tanah keluarga Pratama. Sekarang kita cerai. Aku akan ambil kembali semua harta keluarga Pratama, termasuk tanahnya. Urus diri kalian sendiri. Aduh. Ayah, lahan pun habis. Kita mau hidup gimana? Nanti kita makan angin. Ayah, aku takkan biarkan ayah kelaparan. Uang habis, kita cari lagi. Asal kita bersama dan baik-baik saja. Kan sudah cukup. Cukup apanya? Kalau bukan karena kau nikahi wanita iblis itu, apa keluarga kita bisa jadi begini? Dasar tak berguna. Aditya, kakakmu tak berguna. Ayah tak bisa andalkan dia. Nanti ayah andalkan kamu. Ayah sudah susah payah membesarkanku. Aku pasti akan membalas budi kalian. Hari ini, aku bawa ayah ke kota untuk nikmati masa tua. Bagus. Ya, tapi berjuang di kota sendiri juga tak mudah. Dan sepertinya, aku sudah waktunya menikah. Sekarang,
Aku pacaran dengan putri kaya di kota. Asal aku menikahinya, jadi menantu orang kaya, kalian dan kakak akan hidup enak. Bagus, bagus. Tapi orang kaya itu mementingkan status. Jadi aku bilang ayahku itu presidir perusahaan publik. Aditya, kok kamu bohong? Adikmu benar. Jadi orang harus lakukan apa saja asal bisa sukses. Siapa peduli uangnya dari mana. 3 hari lagi aku akan menikah. Jadi aku harus siapkan barang untuk tampil mewah kan? Jadi aku berencana rumah kita ini dijual. Apa? Jual rumah? Bukan jual, tukar saja. Setelah aku menikah, ayah, aku langsung bawa ayah ke kota untuk hidup enak. Kalau ayah mau tinggal sendiri, nanti aku belikan rumah besar. Gimana, ayah? Aduh, ayah. Kita sudah diusir dari silsilah. Apa ayah mau terus di desa jadi bahan omongan? Baik. Harus rela berkorban demi sukses. Ayah jual Aditya. Asal kamu bahagia, kamu suruh ayah lakukan apapun, ayah mau. Tapi uang dari jual rumah ini kayaknya masih kurang. Oh ya, aku juga dengar Putri belikan asuransi buat ibu. Kak, demi kebahagiaan adikmu, uang asuransinya minta balik untuk pernikahanku. Gimana? Uang asuransi ini Putri yang bayar. Kita nggak keluar uang. Mau uang ganti rugi, kurang pantas kan? Memang pantas apanya? Yang mati itu istriku. Uang ganti rugi itu harusnya buatku. Betul, Kak. Meski asuransinya Putri yang beli, tapi yang mati itu ibu kita. Uang ganti rugi itu harusnya milik keluarga Pratama. Ibu angkat. Putri datang menjenguk ibu. Maafkan Putri. Putri gagal menjaga ibu. Waktu kecil. Nyawa putri ibu yang selamatkan. Sekarang putri dewasa. Nyawa ibu. Malah putri tak jaga. Ini salah putri. Putri sudah putuskan. Uang ganti rugi asuransi itu akan disumbangkan untuk para ibu yang butuh perawatan sepertimu. Putri akan sumbangkan ke yayasan perempuan. Seumur hidup kalian terlalu menderita. Bu Putri, bukannya Anda di rumah sakit? Rumah sakit? Suami Anda tadi pagi sudah mengambil uang ganti rugi asuransi mertua Anda. Dia bilang Anda terlalu sedih, sedang dirawat, tak bisa datang sendiri. Apa? Anda tidak tahu. Ibu angkat, demi ibu, demi semua ibu yang menderita di dunia, uang ini pasti akan kutuntut kembali. Ini ayahku, Presidir Pratama Group. Ini kakakku. Menantuku cantik dan anggun. Aditya sungguh beruntung. Uangnya kamu habis di sini. Sewa mobil ini sehari berapa? Meremehkan siapa? Mobil ini bukan disewa, aku beli. Uang jual rumah ayah buat beli mobil? Bukan. Uang dari ayah itu cuma cukup buat DP, sisa ayah yang bayar. Bang, kamu pikir nikah ke keluarga kaya gampang? Kalau nggak punya aset, masa mertua percaya? Kalau mertua tahu aku bohong, dia pasti habisi aku. Aku tahu, membuatmu curi asuransi Putri buat pernikahan, kamu merasa nggak enak. Gini, pas aku dapat uang mertuaku, aku akan buat ibu pemakaman paling mewah. Gimana? Oke, jadi sepakat ya.
Aku bahkan tak pernah gelar pernikahan untuk Putri. Putri malah tanpa ragu menikah denganku. Asal bisa nikahi Intan, aku, Aditya, akan jadi orang kaya. Aku cuma punya satu putri, Intan. Kalau kamu berani menipunya, menyakitinya, aku takkan melepaskanmu. Ayah, Aditya sangat mencintaiku. Kita juga sepadan. Lagi pula, ayahnya sangat baik. Mana mungkin dia menipuku. Benar-benar, aku pasti takkan biarkan Intan terluka sedikit pun. Asal dia serahkan putrinya ke Aditya, sisa hidupku ini bisa hidup enak. Putri, kenapa dia kesini? Entahlah. Kenapa jalang ini kesini? Ada apa ini? Nah, kalau tak mau menyesal, sebaiknya jangan nikah dengannya. Suamiku, Rizky, yang juga kakak kandung pengantin, membunuh ibunya sendiri. Dan seluruh keluarga Pratama bahkan bersekongkol merebut asuransi ibunya. Untuk membuat Aditya gelar pernikahan ini, keluarga Pratama adalah neraka yang memakan orang. Aku sudah didorong ke neraka ini. Jadi, aku tak ingin kau jadi sepertiku. Aditya, apa yang dia bilang itu benar. Intan, jangan percaya dia. Dia itu gila. Semua yang dia bilang bohong. Kau mau menyebutku orang gila lagi ya? Baik, bukti kakakmu membunuh ibunya atau keluarga Pratama merebut asuransi ibunya. Semuanya ada di sini. Mau aku putar untuk semua orang sekarang? Mau rebut apa? Merasa bersalah? Kau bilang aku bohong. Tunjukkan buktinya. Dasar wanita gila, kau mau hancurkan keluarga Pratama sampai kapan? Sudah lihat jelas, inilah wajah asli mereka. Mereka hanya serigala berbulu domba. Jika kau masuk keluarga Pratama, kau akan diperas habis. Mertuaku mati seperti itu. Aku hampir disiksa oleh mereka. Saat kau ingin jadi dirimu, saat kau ingin keluar dari neraka ini, saat kau ingin meminta keadilan, mereka akan menyebutmu orang gila, wanita galak. Demi menutup mulutmu, mendorongmu kembali ke neraka itu, agar kau selamanya tak bisa kabur. Bukannya ayahmu presbir perusahaan publik? Uang pernikahan ini dari asuransi ibumu? Yang mana yang benar? Yang mana yang bohong? Beraninya kalian narang. Besanmu itu bukanlah bos perusahaan publik. Sekarang dia hanya penipu tanpa tanah. Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku, ayah. Jangan panggil aku ayah! Menurutku, Intan, keluarga tak tahu malu. Tak usah kau nikahi. Aduh Rizky, ngapain kamu bengong? Mau biarkan adik iparmu kabur juga? Cepat, jelaskan. Adik ipar, ini semua salahku. Aku yang bikin ibu mati. Uang asuransi juga aku yang ambil. Tak ada kaitan dengan Aditya. Aku jamin, asal kamu nikahi adikku, keluarga Pratama pasti akan baik padamu. Jangan percaya dia. Sebelum aku nikah ke keluarga Pratama, dia juga berjanji begitu padaku. Tapi lihat sekarang keadaan aku seperti apa. Rizky Pratama, kau sudah menyeretku ke jurang keluarga Pratama. Sekarang, kau mau tambah satu korban lagi. Putri, tanya hatimu. Apa aku, Rizky, tak cukup mencintaimu? Kamu yang tak puas, jangan bilang kamu itu korban. Aku juga sedih ibu tiada. Adik ipar, aku mohon, nikahilah adikku. Ku mohon. Jangan begini, berdirilah. Kak. Kalau tak setuju, aku akan berlutut sampai mati. Kak, menantuku, nikahlah dengan Aditya. Ku mohon. Lihat sendiri, kan? Keluarga mereka ini paling jago manipulasi emosi.
Hari ini, walau mati berlutut di sini, putriku takkan nikah ke keluarga kalian. Intan, ayo pergi. Ayah, ini pernikahanku. Aku mau tanya sendiri. Aku bisa terima kekuranganmu, tapi kenapa kau bohongi aku? Kau tahu, yang paling ku benci adalah dibohongi orang. Intan, ini salahku. Salahku terlalu ingin menikahimu. Salahku terlalu ingin disetujui ayah. Makanya aku bertindak bodoh. Jangan percaya dia. Dia cuma mau memanfaatkanmu. Yang paling dia cintai hanya dirinya sendiri. Terus kakakmu dan ayahmu yang melakukan itu sebenarnya ada apa? Pernikahan hari ini, apa benar menggunakan dana asuransi ibumu? Dasar orang tak berguna. Mereka benar-benar rintangan suksesku. Aku membohongimu. Tapi mereka bukan keluargaku. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Kamu, sejak kecil orang tuaku meninggal. Aku takut kamu benci anak yatim. Makanya aku panggil mereka pura-pura jadi keluargaku. Aku tak menyangka mereka ternyata punya masalah memalukan ini. Intan, percayalah, ini tak ada hubungannya denganku. Aditya, aku ini ayahmu. Kau tak mengakuiku. Bukannya kau bilang mau bawa ayah ke kota tinggal di rumah besar. Paman, aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Urusan keluargamu sekarang sudah sangat mengganggu pernikahanku. Tolong keluar. Hahaha. Lihat kan? Ini adik baikmu. Ini dia anak baikmu. Konyol banget. Ayah, jangan salahkan aku. Ini yang ayah ajarkan. Demi tujuan, apapun caranya. Anak durhaka. Nggak ngakuin ayahmu. Percuma aku besarin kamu. Mereka beneran bukan keluargamu. Tentu. Mana mungkin aku punya keluarga sememalukan ini. Satpam, syarat mereka keluar. Dasar brengsek. Mau ngapain? Ayah. Intan, kita bisa lanjut nikah sekarang kan? Hentikan! Dasar penipu! Aku sudah periksa. Mereka itu keluargamu. Kamu mau menipu Intan sampai kapan? Demi menipuku, kamu tega mengabaikan keluargamu. Tak tahu malu. Makasih. Tanpamu, aku takkan tahu sifat asli pria ini. Aku takkan sadar aku mau masuk neraka. Pernikahan ini aku batalkan. Berhenti! Sudah aku bilang, siapa pun yang menipu putriku, takkan ku ampuni. Tak satu pun bisa kabur. Ayah, aku salah. Aku tak akan ganggu Intan lagi. Tolong lepaskan kami. Jangan panggil aku ayah. Mulai hari ini, aku tak mau di kota Mega melihat kalian. Seret mereka bertiga lempar keluar. Terima kasih sudah selamatkan putriku hari ini. Katakan apa yang kau mau. Aku Surya takkan berutang budi. Makasih, Pak Surya. Satu-satunya yang kuinginkan hanya mertuaku bisa hidup kembali. Tapi itu tak mungkin. Wah, tamu langka. Seingatku Pak Surya bilang kalian dilarang ada di kota Mega. Kenapa? Belum puas pelajaran di pernikahan. Mau aku telepon Pak Surya sekarang buat ingatkan dia. Putri, jangan begini. Kami yang salah padamu. Aditya juga sadar salah. Kak Ipar, aku tak seharusnya bohong dan cari jodoh kaya. Aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Putri, sekarang keluarga kami, tanah sudah hilang. Rumah juga sudah dijual. Kami benar-benar buntu. Bisakah kau, demi masa lalu kita sebagai suami istri, menampung kami?
Demi masa lalu kita sebagai suami istri, mengindahkan hubungan kita. Kau mencuri asuransi ibu angkatku saat adikmu menikah. Kenapa tak terpikir mengingat hubungan kita? Putri, kami sungguh tahu salah. Bisakah kau beri kami kesempatan untuk menebusnya? Kalau aku bilang, kalian akan lakukan. Ya. Maaf ya, aku baru pindah. Banyak barang belum dibereskan. Tolong bantu bereskan. Oh, baik, tenang saja. Ayah nggak apa-apa. Putri, ayahku sudah tua, tak sanggup kerja berat. Barang ini biar aku bantu. Boleh tunggu. Dulu pas aku hamil 8 bulan, ayahmu menyuruhku ke sawah pas potong rumput dan angkat kayu, malah suruh perbaiki lampu. Aku jatuh dari tangga, dan bayiku gugur. Kok dia tak mikir aku tak kuat kerja berat? Kenapa? Pas giliran ayahmu kerja, kamu malah tak tega. Rizky, kerjaan ini biar ayah yang urus. Ayah belum seburuk itu. Ayah, Rizky, tugas utama kamu sekarang adalah membujuk istrimu dan berusahalah rujuk secepatnya. Dia sekarang punya uang. Hanya jika kamu bisa menaklukkannya lagi, keluarga Pratama baru punya peluang bangkit kembali. Putri, aku tahu dulu keluarga Pratama salah padamu. Nanti, apapun itu, biar kami yang urus. Aku agak lapar. Baik-baik. Aku masak sekarang. Ayah, biar aku bantu. Putri, aku. Sayang. Siapa istrimu? Kita sudah cerai. Aku juga anak ibu. Bukannya kamu janji ke ibu mau hidup baik-baik denganku? Kamu tak pantas jadi anak ibu. Tiap kali ibu butuh kamu, kamu di mana? Kamu tahu ide ayah sangat konyol. Tapi berkali-kali kamu ikuti saja. Demi harga diri ayah, kamu bahkan curi uang pengobatan ibu. Kamu tak pantas jadi anak ibu. Jalang. Disuruh angkat barangnya sih wajar, malah disuruh cuci piring dan masak. Apa dia pantas? Pelankan suaramu. Kamu harus paham situasinya. Sekarang tanah kita masih di tangan dia. Kalau dia marah, kita bakal luntang-lantung di jalanan. Lihat-lihat suasana hatinya saja. Tahan dulu. Ayah, harus tahan sampai kapan? Kapan hidup susah ini akan usai? Tunggu kakakmu rujuk dengannya. Hidup kita akan kembali enak. Asal kakakmu bisa seperti dulu. Mengendalikan dia. Buat Jalang ini setia jadi kuli keluarga Pratama. Dia sangat cakap, kita bisa santai lagi. Tapi sikap cewek ini sekarang bisa rujuk sama kakakku. Menurutku dia pasti ingin rujuk sama kakakmu. Wanita janda kayak dia harganya murah. Asal tak ada pria yang mau, dia pasti mohon ke kakakmu. Oh iya, aku sudah hubungi kepala desa. Asal kita main peran dengan baik, nanti dia pasti berlutut minta maaf. Soal ini tak kasih tahu kakak? Ya ampun, ayah, makanannya sudah siap. Ayah, makanannya sudah siap. Ya, sebentar lagi. Ingat ya, jangan kasih tahu kakakmu. Kakakmu itu polos dan jujur. Kalau dia bocor, kita tamat. Sebentar lagi. Ya, ini dia. Sudah lengkap. Putri, lihat. Sejak kamu menikah ke keluarga Pratama, selalu kamu yang masak. Kamu belum pernah coba masakan ayah. Hari ini, cobalah masakan ayah. Siapa yang suruh kalian duduk? Aku ingat kalian sering ketahuan olehku saat aku tak ada. Kalian larang ibu makan di meja. Bahkan mengusirnya makan di salju di depan pintu. Sampai dia pingsan di halaman. Rizky,
di luar. Boleh ibu makan di dalam? Bu, mood ayah lagi buruk. Jangan bikin dia marah. Tapi Ayah, makan. Sekarang, kalian juga harus rasakan rasanya makan jongkok di samping meja, kan? Putri, jangan melunjak. Jangan keterlaluan. Gimana bicara sama kakak iparmu? Putri, aku tahu kamu masih marah pada keluarga Pratama. Aku sebagai kepala keluarga sudah tahu kesalahanku. Sekarang, tiap teringat Sri, hatiku sangat sakit. Besok, hari ulang tahun Sri. Aku tahu, Pura Pratama itu beban di hatimu. Jadi aku putuskan, besok akan hancurkan Pura Pratama. Anggap saja, ini perpisahan terakhirku untuk Sri. Oke, hancurkan saja. Nanti, jangan mungkir. Tak kusangka, pura yang dibayar dengan nyawa ibu angkatku, baru beberapa waktu, sudah hancur begini. Kulihat desa Pratama kalian cuma jago pamer. Kenapa? Bukannya mau hancurkan pura, kenapa tak mulai? Pura ini dibangun pakai uangmu. Hancurkan saja kalau mau. Kita tak berhak ikut campur. Kalau gitu, hancurkanlah. Di pura ini, lagi pula disembah leluhur keluarga Pratama. Aku yang bertindak kurang pantas. Aditya, kamu saja. Ayah saja. Ayah yang atur. Demi ibu, biar aku. Tunggu. Kalau mau hancurkan, biar aku saja. Sudah lapor kepala desa? Sudah, kepala desa dan orangnya sedang di jalan. Maksudmu, kau akan memancing Putri menghancurkan pura? Dan aku berakting denganmu? Benar. Mimpi! Keluargamu membuat desa kita terus terpuruk. Kenapa aku harus berakting denganmu? Aduh, Pak Kades. Bukan aku yang merusak desa kita, tapi si Jalang Putri itu. Lagi pula dia orang luar, tapi pegang tanah desa kita. Sebagai Kades, apa Anda rela? Pak Kades, ku dengar Anda mau bangun villa lagi. Ini saja. Kalau Anda bantu ambil kembali tanahnya, aku akan bagi setengah untuk Anda. Gimana? Gimana aktingnya? Gini, tunggu Putri mulai menghancurkan. Anda bawa warga datang tepat waktu. Lalu hasut warga serang Jalang itu. Paksa dia serahkan tanahnya. Pak Kades, kita berdua kan selalu kompak. Selama ini Anda pakai kuasa, aku jadi teladan. Kita kerjasama menipu warga banyak uang, tak pernah gagal. Kali ini pasti berhasil. Baiklah, mengingat dulu kau banyak bantu aku cari uang, aku bantu kau lagi. Hentikan, kalian ngapain ini? Pak Kades, akhirnya Anda datang. Cepat, tangkap Jalang ini. Pura keluarga Pratama kita akan dihancurkan Jalang ini. Benar-benar, Jalang ini ngotot mau hancurkan pura kita. Punya palu di tangan. Mukul siapa saja, kami tak bisa menahannya.
Meja dan altar pura desa Pratama kita dihancurkan wanita jalang ini. Sebagai keturunan Pratama, apa kita bisa diam saja melihat leluhur kita dihina? Tidak. Wanita jahat ini pantas dihukum. Mantap. Hei, semua tenang, tenang. Tunggu! Kepala desa tua, Bapak datang pas sekali. Gadis ini hancurkan meja persembahan leluhur kita. Kami mau menghajarnya. Kepala desa tua, kenapa pukul aku? Kamu yang tak boleh dibiarkan. Warga sekalian, kalian semua dimanfaatkan kepala desa. Kepala desa Pratama dan Darmawan adalah penjahat desa Pratama. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Entahlah, aku bingung. Kades, selama ini Anda pakai kekuasaan, saya pakai wibawa. Kita kerjasama, menipu banyak uang warga. Kali ini pasti juga berhasil. Warga desa Pratama semuanya bodoh. Apapun ku bilang, pasti percaya. Benar-benar orang bodoh. Jangan rebut. Rekamannya sudah ku backup. Sebelumnya, saat kepala desa tua tahu mertuaku sakit, dia sudah mencariku. Dia sudah curiga kalian berdua ambil suap di desa, menipu semua, dan memanfaatkan mereka. Waktu itu juga, kepala desa tua menyuruhku diam-diam di kantormu, pasang alat penyadap. Kalian kok bisa begini? Sudah begini, apalagi yang mau kalian katakan? Selama ini kita ditipu kepala desa. Kita sangat percaya padamu, kau malah begini. Kau tak tahu malu. Tak kusangka, Putri. Mereka berdua sangat tak tahu malu. Kita dimanfaatkan selama ini. Kami salah paham padamu. Kami minta maaf padamu. Tak apa, kalian juga ditipu mereka. Yang benar-benar salah adalah Darmawan dan kepala desa Pratama. Karena buktinya jelas, kita lapor polisi. Lapor polisi? Kalian terus bilang aku dan kepala desa memanfaatkan kalian. Kalian sekarang bukankah sedang dimanfaatkan wanita brengsek ini? Apa kalian tahu niatnya? Dia hanya ingin memancing wanita desa untuk berontak. Hanya aku, Darmawan. Aku mau tanya kalian, siapkan 300 juta untuk perbaiki pura. Siapa yang bisa? Hanya aku, Darmawan. Meski uangnya dicuri anakku dari istrinya, tapi aku yang suruh keluarkan demi warga. Pura seharusnya tempat persatuan warga dan ziarah leluhur. Tapi hasilnya berulang kali dimanfaatkan kalian untuk cari uang, jadi alat pamer. Kau tak malu bilang begitu? Dan sekarang ini era kesetaraan. Tapi kalian selalu bicara soal patriarki. Bahkan ide feodal itu dipaksa ke warga. Apa kalian benar demi warga? Desa Pratama dulu sangat tulus. Warganya saling bantu dan bersatu. Tapi kalian berdua memanfaatkan rasa sayang warga dan rasa hormat pada pura. Kalian sudah lakukan banyak kejahatan. Apa kalian tak sadar? Rizky, cepat cari cara. Ayah. Ini semua salah kita. Kita tersalah pada ibu, pada Putri, dan pada warga desa Pratama. Jangan melawan lagi. Baliklah ke jalan benar, ayah. Dasar anak durhaka. Berani biarkan ayahmu mati. Percuma aku besarkan kau. Tak ada yang bisa menghakimiku. Tak ada. Rizky. Aduh, ada yang mati. Rizky. Ayah gegabah. Ayah minta maaf. Rizky. Cepat, panggil ambulans. Ayah, aku tahu. Walau aku berusaha keras, ayah tak menyukaiku. Anggap aku tak mampu, tak berguna. Ayah yang salah. Ayah yang salah. Ayahlah pendosa. Keluarga Pratama, pendosa desa Pratama. Rizky. Anakmu berharap ayah jangan berbuat salah lagi. Rizky. Kak, Rizky. Saldo kartu kurang, tak bisa bayar. Dok, suamiku terluka parah.
Bisa tolong selamatkan dia dulu. Aku janji. Aku pinjam uang sekarang. Aku pasti akan bayar nanti. Nyonya, saya mengerti. Saya turut prihatin. Tapi ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Kalau semua orang seperti Anda, gimana rumah sakit ini beroperasi? Benar kan? Anda sebaiknya cepat cari uang. Dok, saya paham maksud Anda. Tapi kalau uangnya sudah terkumpul, sudah terlambat untuk menolong suami saya. Dokter Zain bilang kalau tak dioperasi, sudah telat. Walau bisa diselamatkan, dia bisa jadi koma. Bisakah Anda berbaik hati? Tolong selamatkan dia dulu, bayarannya nanti. Saya serahkan KTP saya. Saya bisa tulis surat jaminan. Saya pasti akan melunasi utang saya. Bu, saya cuma petugas kasir. Tolong jangan bikin saya kesulitan. Biar aku yang bayar. Kamu. Dokter Zain sudah memulainya. Jangan terlalu khawatir. Makasih ya, adik Intan. Kalau tak kebetulan bertemu kamu, aku tak tahu harus bagaimana. Dulu kamu juga membantuku. Sudah sewajarnya aku membantumu. Bang Rizky, ada apa? Kenapa lukanya parah sekali? Ceritanya panjang. Apa? Kamu bilang Bang Rizky dipukul ayahnya. Aku juga tak nyangka Dermawan benar-benar menyerang. Kalau Rizky tak melindungiku, mungkin yang terbaring di sana dan dirawat itu aku. Kalau begitu, Bang Rizky lumayan baik. Rizky itu orang baik. Kalau tidak, aku takkan hidup bersamanya selama ini. Tapi dia itu tak seberapa. Jujur saja, agak payah. Tak bisa apa-apa. Sejak menikah dengannya, aku yang cari uang. Ayahnya juga selalu meremehkannya. Soal kecerdasan, dia takkan bisa menandingi Aditya. Aditya itu pintar, emosi stabil, dan rajin belajar. Kalau tidak, dia takkan jadi mahasiswa terbaik di desa. Ya ampun. Maaf ya, aku malah bahas hal sedihmu. Soal Aditya itu sudah berlalu. Kamu kan hebat, pasti dapat yang lebih baik dari Aditya. Tak semudah itu. Adik Intan. Jangan buru-buru, yang tak pernah habis di dunia ini adalah pria. Kamu pasti dapat yang lebih baik karena kamu pantas. Makasih Kak Putri. Sebenarnya, aku juga banyak kelemahan. Aku juga manja, yang bisa tahan sama aku tak banyak. Siapa yang tak punya kelemahan? Cuma hal kecil, tak mengurangi kelebihanmu. Lihatlah, kamu lulusan kampus ternama, keluargamu juga kaya. Siapapun bisa kamu dapatkan. Kakak masih nunggu undangan pernikahanmu. Aku akan cepat. Kak Putri, Aditya, bagaimana kabarnya sekarang? Kak Putri, Aditya, gimana kabarnya sekarang? Belum cari. Dulu ada mak comblang dari desa yang menjodohkannya. Semua calonnya kondisinya bagus, tapi yang keluarganya lumayan, dia nolak karena pendidikannya rendah. Yang pendidikannya tinggi, dia nolak karena fisiknya kurang. Akhirnya, gak ada mak comblang yang mau lagi. Shoot. Dia pernah pacaran sama cewek sehebat kamu. Mana mungkin standarnya nggak tinggi. Cewek biasa pasti nggak dia suka. Ngapain kamu tanya kabarnya? Kamu nggak mau balikan sama Aditya kan? Mana mungkin. Aku nggak mungkin balikan sama mantan. Baru kakak lega. Meski kakak sama Aditya udah lama saling kenal, tapi kakak nggak pernah ngerti dia. Mungkin dia terlalu pintar, kakak nggak selevel dengannya. Aku pacaran sama dia 4 tahun di kampus, tapi nggak ngerti dia. Di pernikahan dia bohongin aku habis-habisan. Dia beneran nggak punya hati. Kakaknya di ICU, dia nggak datang. Adik Intan, kamu salah sangka padanya kali ini. Pas kakaknya kecelakaan, dia cari uang kemana-mana. Setengah uang di kartu ini, semua dia transfer ke aku. Jadi dia masih punya hati. Keluarga Rizky Pratama. Adik Intan, kakak tak tahu cara berterima kasih. Kak Putri, meski kita tak jadi ipar, tapi aku anggap kakak-kakak kandung. Aku rela keluarin uang ini. Lagi pula, ini kan juga buat kumpul pahala. Selamatkan nyawa jauh lebih baik dari barang mewah. Ayahku juga sering bilang, rumahku penuh tas. Kalau aku beli tas lagi, kartu kreditku akan dimatikan. Tenang, adik Intan.
Utang kakak? Kakak pasti bayar utuh. Ini surat utang, kakak baru tulis, simpan. Gak usah kak, aku percaya. Kalau nggak percaya, aku nggak akan pinjamkan. Percaya itu percaya, pinjam itu pinjam. Beda hal. Simpan surat utangnya, uang 300 juta ini pasti lunas 3 tahun. Kakak sudah pikirkan, kalau Rizky sudah mendingan, kakak akan kerja. Kakak nggak takut susah, kakak terbiasa susah dari kecil. Asal mau kerja, utang pasti bisa lunas. Biar aku yang bayar. Utang ini biar aku bayar. Uang pinjaman kakak, biar aku bayar. Aditya, kamu lagi ngapain sih? Dulu ayah ambil semua tabunganmu, 300 juta buat bangun pura, dan belum pernah dikembalikan. Kata orang utang ayah dibayar anak, biar aku yang bayar 300 juta ini. Aditya, 300 juta ini bukan jumlah yang sedikit. Karena aku tahu, 300 juta bukan jumlah yang sedikit. Makanya kakak tak boleh yang bayar. Aku lulusan kampus ternama, aku lebih mudah cari uang. Nanti aku ambil banyak part-time. 300 juta ini bisa balik dalam setahun. Tapi... Aduh kak, yang terpenting sekarang, rawat kakakku baik-baik. Soal uang biar aku yang urus. Yang lain tak perlu dipikirkan. Kalian ngobrol dulu. Aku masuk lihat kakakku. Kak, ayah sudah menerima akibatnya. Dia dan kepala desa ditangkap polisi. Ibu tiada. Ayah juga dipenjara. Aku harus dewasa. Tenang saja. Aku pasti berusaha cari uang untuk sembuhkanmu agar sehat seperti dulu. Sepertinya Aditya benar-benar berubah. Kak Putri, aku pulang dulu. Nanti aku jenguk Kak Rizky lagi. Hubungi aku kalau ada perlu. Oke, maaf merepotkan hari ini. Ayo, aku antar. Aditya, apa kamu benar-benar berubah? Sebentar. Kak Putri, gimana kondisi Rizky? Bicara padanya, sekarang dia sudah bereaksi. Lihat. Rizky. Rizky. Cepatlah bangun. Rizky. Bergerak. Jari Kak Rizky benar-benar bergerak. Adik Intan, menurutmu, Rizky? Kenapa dia tak buka matanya? Apa dia tak mau melihatku? Kak Putri, jangan pikir begitu. Kak Rizky rela berkorban demi kakak. Mana mungkin tak mau melihat kakak. Mungkin dia terluka sangat parah. Makanya dia belum bisa bangun. Adik Intan, kamu tak tahu, tiap hari di rumah sakit, rasanya sangat lama. Rizky harus terus dijaga. Hanya Aditya yang cari uang. Baru seminggu, berat badannya turun banyak. Aku jadi sangat merasa bersalah. Kak Putri, Aditya, apa dia benar menepati janjinya? Ya, kayaknya Aditya sudah benar-benar bertobat. Tapi cari uang tak mudah. Kalau Rizky sembuh, uang Aditya yang kupakai harus kukembalikan padanya. Kak, makanannya sudah siap. Kok kamu jadi kurir? Kamu kan lulusan Universitas Mega. Jadi, kurir cepat dapat uang. Hari itu juga dibayar. Gak usah nunggu akhir bulan. Gak usah bahas aku. Kak, cepat makan. Putri, Aditya, ke ruang praktek saya. Dokter Zaid, kenapa panggil saya dengan buru-buru? Apa soal kondisi suami saya? Umumnya, jika perdarahan di luar lebih mudah pulih. Tapi jika perdarahan di dalam, sulit bangun sendiri.
Sekarang Rizky belum bangun. Kami curiga karena perdarahan di dalam. Dokter Zain, lalu suamiku. Apa dia tak tertolong lagi? Kenapa saat itu dia malah melindungiku? Kenapa dia bodoh sekali? Bisa tertolong, bisa tidak. Dokter Zain, apa maksud Anda? Jelaskan lebih jelas. Dia itu dokter payah, cuma pura-pura aja. Tuan Pratama, tenanglah. Kalau Anda tak percaya, bawa kakak Anda ke rumah sakit lain. Dokter Zain, jangan marah. Apa yang kamu lakukan? Mau suap aku? Mau lisensiku dicabut? Kamu bodoh ya? Terang-terangan kasih uang, mana bisa ku tampung? Ku bilang bisa dan tak bisa, karena kondisi seperti Rizky, satu-satunya pengobatan adalah pakai suntikan baru dari negara maju. Harus disuntik dalam seminggu, tapi satu suntikannya 2 miliar. Keluarga biasa takkan mampu. Makanya ku bilang tak bisa. Dokter Zain, berapa harga satu suntikan? 2 miliar. Dengan kondisi seperti Rizky, minimal butuh 2 suntikan, yakni 4 miliar. Besok aku urus kakak pulang. Kak Ipar, walau kakak tak sadar lagi, aku yang urus. Biar aku saja besok bawa kakak dan kakak Ipar pulang ke desa Pratama. Aku tak bisa kumpulkan uangnya. Kumpulkan 2 miliar dalam seminggu, walau aku berkorban nyawa, aku takkan bisa. Tapi kalau kamu bawa dia pulang, seumur hidupnya mungkin dia takkan sadar lagi. Lalu apa yang bisa kulakukan? Orang Tionghoa bilang, daun jatuh ke akar. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah bawa roh kakak pulang. Intan, beberapa hari ini kamu sudah repot-repot demi keluargaku. Kamu pulanglah dulu. Ayo, kuantar. Aku pinjamkan 2 miliar ini. Tapi bagiku, ini bukan jumlah kecil. Aku harus pulang kumpulkan uangnya. Kamu serius? Kapan aku pernah bohong? Terima kasih, Intan. Seumur hidupku akan melayanimu dan akan membalas jasa baikmu pada keluarga Pratama. Hebat juga Dokter Zain. Pacarku sudah pulang ambil uang. Tunggu saja uangnya. Jangan percaya pria yang bertobat. Intan, uangnya sudah terkumpul. Lagi pula ini urusan nyawa. Tapi Aditya, katamu apa benar ada obat khusus 1 miliar per suntik? Dokter Zain bilang ada, pasti ada. Cepat kasih kartunya, biar ku bayar untuk kakakku. Aditya, kau terus menipuku. Apa kau manusia? Aku tak paham maksudmu. Kalau mau cari untung, mending ambil lebih banyak. Mana ada obat khusus 1 miliar per suntik, jujur. Cewek ini gampang ditipu. Pacarku sudah pulang, ambil uang. Tunggu saja uangnya. Untung semalam aku sadar agak yang aneh. Pantas saja kau tiba-tiba berubah drastis. Bisa-bisanya mau merawat kakak yang tak ada gunanya bagimu. Ternyata semua ini cuma perangkatmu. Lekakan ini sudah kuserahkan ke audit rumah sakit. Dokter Zain sudah mengaku semua. Aditya, cara licikmu ini, kalau dipakai untuk kerja, kau pasti sudah sukses. Jadi kakak kandungku. Apa Rizky pantas? Seumur hidup dia cuma sampah. Bisa bantu aku cari uang. Itu satu-satunya nilainya. Jangan hina kakakmu. Walau kakakmu tak berguna, dia lebih baik dari penipu sepertimu 10.000 kali lipat. Kak Putri, tak usah meladeninya. Dia diduga penipu. Aku sudah lapor polisi. Dia takkan lolos. Tamatlah, aku tamat. Maaf ya, adik Intan. Hampir bikin kamu ditipu 2 miliar. Bukan salahmu, ini salah Aditya. Tapi kali ini, aku benar-benar sadar. Mulai sekarang aku akan melupakannya. Kak Putri, 2 miliar ini aku mau buat Yayasan Kesehatan Surya untuk bantu orang yang tak mampu berobat. Ayahku juga sudah setuju.
Bagus, kakak walau tak bisa bantu dana, tapi kakak bisa kerja. Kakak daftar jadi relawan Yayasan Amalmu. Makasih.